Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum menutsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun hayatan yaqulu azza jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah adalah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah sudah beberapa kali ini malam Jumat Allah SWT mencurahkan air hujan sehingga memberikan hawa yang lebih sejuk pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang setia di akhir zaman nanti. Bapak dan saudara sekalian, pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas tentang adab zakat. Sebelumnya kita sampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Dua ayat ini kipas yang depan dimatikan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang begitu pedih bagi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kana
kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya dari orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa akan mendapat siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum, lantas dibakar dengan api tersebut dahi mereka, wa junubuhum, dan lambung mereka, wa duhuruhum, dan punggung mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang dari akibat yang kamu simpan itu. Fatihillah Rasulullah. Dari ayat ini sudah jelas sekali bahwa ancaman yang begitu dahsyat, begitu pedih bagi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mau menunaikan zakat dan menyimpan harta akan merasakan siksa dengan dibakar atau disetrika wajahnya. Ini sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau menjelaskan kenapa khusus dahi, ya, kemudian lambung dan punggung yang akan disetrika. Maka beliau mengatakan karena mereka orang kaya yang kikir, apabila melihat orang fakir bermuka masam, ya, mengurutkan dahinya atau ya melebarkan dahinya, kemudian berpaling darinya, ya, dengan membelakanginya, menarik lambungnya, ya, ketika orang fakir mendekatnya dia menjauh atau membelakangi, ya, menampakkan punggungnya. Inilah, ya, balasan bagi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, yang mana ada hak fakir miskin dari sebagian harta orang yang sudah memiliki harta mencapai nisab. Kemudian kita lanjutkan adab-adab batin dalam zakat yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, orang yang berzakat harus tahu maksud dari zakat itu. Yang pertama sebagai bentuk ujian dari Allah SWT, sejauh mana kecintaan dia terhadap harta dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud yang kedua, menghilangkan sifat kikir yang merusak. Yang ketiga sebagai bentuk rasa syukur pada atas nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian adab yang kedua, merahasiakan zakat, karena itu lebih menjaga dari riya dan sum'ah. Walaupun kemarin sudah kita sampaikan boleh menampakkan sebagian, ya, untuk memberikan contoh ataupun menjaga dari perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, tidak merusak zakat dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut, ya, sehingga menyakiti hati orang yang menerima zakat tersebut. Yang keempat, menganggap remeh perbuatan yang dia keluarkan, karena nikmat harta itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia bisa mengeluarkan zakat, dia menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, karena itu juga akan menjadikan apa?
kesombongan. Kemudian yang kelima kemarin, memilih harta yang paling halal dan paling baik dan yang dia cintai, halal dan thayyiban. Saya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya. Maka dalam hal ini dia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, hak Allah yang harus dia agungkan. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk kita agungkan. Kalau kita ibaratkan, seandainya kita menyuguhkan jamuan kepada tamu, ya, jamuan yang buruk, ya, yang jelek, kira-kira dia suka nggak? Itu kita menjamu orang, ya. Karena kita ini kalau berzakat ataupun sedekah, ibarat kita menyuguhkan suatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta kita. Artinya Allah juga tidak akan suka terhadap sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, hak dirinya. Ketika seseorang mengeluarkan zakat yang jelek, ya, nanti di akhirat juga dia akan memetik hasil yang jelek pula. Sebaliknya, ketika seseorang memberikan zakat yang terbaik, ya, maka di akhirat kelak dia pun juga akan melihat balasan yang baik pula. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan bisa mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka dalam hal ini ada satu khutbah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau sangat mencintai sebagian dari hartanya. Maka dia jadikan apa yang dia cintai tersebut untuk sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diriwayatkan suatu ketika beliau singgah di suatu pantai yang mana beliau dalam keadaan sakit. Biasa kalau orang sakit, ya, biasanya bilang mari mau makan apa gitu ya. Kadang kalau anak-anak kita pengen opo, ya. Kadang karena ngempet, ya, nggak berani terus terang, ya, jadi meriang gitu ya. Beliau mainkan ikan besar, ya, ikan bakar yang besar. Maka kerabatnya mencarikan ikan dengan susah payahnya, ternyata tidak mendapatkan ikan besar. Adanya hanya ikan kecil. Kemudian dibakar, setelah masak, tiba-tiba datanglah seorang miskin yang meminta-minta. Maka apa kata Ibnu Umar? Ambillah ikan ini. Jadi apa yang dia cintai, ya, pengen ikan besar nggak ada, yang terpaksa ikan kecil, ya, dibakarkan. Setelah masak, ya, mau menyantap, ternyata ada orang yang meminta-minta. Maka beliau persilahkan untuk mengambil ikan tersebut. Sehingga keluarganya berkata, "Subhanallah, ya, engkau sudah membuat kami susah payah, ya, sudah repot mencari ikan, ya, hanya dapat ikan kecil. Ternyata setelah masak ada orang miskin yang minta-minta, engkau kasihkan begitu saja. Padahal keluarganya masih punya bekal makanan yang lain, yang itu sebetulnya bisa dikasihkan
tidak harus ikan tadi, tapi sebagai bentuk kecintaan, ya. Beliau terhadap harta beliau gunakan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh yang sangat bagus sekali. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Arba'in yang ke-10 ya, kalau masih ingat gimana bunyinya ya. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha indah, ya, maha baik, layak baru illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian adab yang keenam, mencari orang-orang yang paling berhak untuk menerima zakatnya, terutama 8 asnaf yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 60 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'minin wal riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Di antara dalam Islam itu dipilih yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi tidak hanya asal fakir miskin, tidak hanya asal Ibnu Sabil, tidak hanya asal mu'allaf misalkan ya. Kalau ada dipilih kriteria yang sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bertakwa. Sebab jika zakat atau sedekah diberikan kepada orang yang bertakwa, maka bisa menambah kemantapan dalam bertakwa atau lebih menguatkan ketakwaan orang tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Dia bersabda, la yaqulu ta'amaka illa taqiyun, la yaqulu ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Amir bin Abdullah bin Jubair, beliau biasa mencari orang-orang yang banyak beribadah. Dia mendatangi sambil membawa kantong berisi dinar dan dirham, kemudian dimasukkan ke selop sendal atau sepatu. Ketika orang tersebut selesai ibadah, ketika hendak memakai, ternyata ada sedekah. Ketika ditanya kenapa tidak langsung kau berikan kepada orang tersebut, dia khawatir kalau melukai perasaan orang fakir tadi, orang miskin atau ahli ibadah yang miskin itu. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua ya, di antara orang Islam itu orang yang berilmu. Karena ketika kita memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang berilmu, ini bisa membantu penyebaran ilmu dan agama, sehingga ini akan memperkuat syariat Islam, akan memperkuat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu orang yang melihat kenikmatan datangnya dari Allah semata, jadi tidak semata-mata dari orang tersebut. Ya, kalau seseorang melihat pemberian semata-mata dari orang tersebut, ya, dia hanya sekedar mengucapkan ucapan terima kasih, sehingga ketika tidak diberi dia akan
terkadang menggunjing atau ngerasani. Tapi kalau orang yang melihat bahwa pemberian dari Allah SWT, ya, walaupun dia mengucapkan terima kasih, tapi tetap hatinya menyadari itu adalah dari Allah. Ketika dia tidak dikasih juga, ya tidak ada perasaan apa-apa, tidak merasa kecewa, tidak merasa sakit hati. Kemudian yang keempat, menjaga diri dari kefakirannya atau menutup-nutupi kebutuhannya dan tidak mengeluh atas keadaan dirinya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Bacakan. Jadi ada orang yang nggak mampu, nggak punya, tapi tidak minta-minta, dia menjaga diri. Jadi karena sifat yang tidak meminta-minta tersebut, sehingga orang lain menganggap dia orang kaya, orang kecukupan, daripada ya kekurangan, fakir miskin, gitu ya. Ini jadi prioritas. Kemudian yang kelima, orang yang mempunyai tanggungan keluarga, sedang sakit atau terjerat hutang. Maka ini termasuk yang harus diprioritaskan, ya, karena kebutuhan yang mendesak. Yang keenam termasuk kerabat dan sanak keluarga, karena sedekah kepada sanak kerabat ini memiliki dua keutamaan sebenarnya sudah disinggung oleh Sohail, ya, yaitu di samping dia mendapatkan pahala zakat atau sedekah tersebut, juga mendapatkan pahala silaturahim, menyambung ya hubungan kekeluargaan. Ya, ini 6 kriteria yang harus diprioritaskan di dalam pembagian zakat ataupun sedekah. Dan ini tentunya kalau sudah ada badan amil zakat, ya, atau lazis, maka petugas lazis harus tahu, ya, harus mengerti ilmu seperti ini, ya, supaya tepat sasaran. Kemudian adab bagi orang yang menerima zakat atau sedekah. Kalau tadi adab bagi orang yang berzakat dan mengeluarkan zakat, ya, sekarang kebalikannya, orang yang menerima zakat. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan bagi orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, harus memahami bahwa Allah lah yang mewajibkan penyaluran zakat kepadanya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
dan hasratnya harus kita himpun dalam satu hasrat, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mendapatkan zakat harus menyadari bahwa itu adalah dari Allah, sehingga ketika dia menerima zakat tersebut, ya dia niatkan juga untuk mencari ridha Allah. Tidak hanya semata-mata ucapan terima kasih kepada manusia. Yang kedua, harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya dan mendoakannya. Sebab orang yang tidak mau berterima kasih pada orang yang memberi, dia pun juga tidak akan mau bersyukur dan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada orang yang mengasihi tadi. Di antara wujud terima kasih, tidak boleh mencela apa yang diberikan kepadanya. Jadi terkadang pemberian tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia sukai, mungkin kurang banyak, mungkin kurang bagus, ya. Misalkan beras, mungkin kualitasnya kurang bagus, ya. Misalkan makanan, mungkin kurang enak, ya. Maka tidak boleh mencela. Jadi tetap menerima dengan qanaah apa yang diberikan kepadanya. Jadi kalau orang yang memberi zakat menganggap kecil, ya, apa yang dia keluarkan, maka sebaliknya orang yang menerima zakat dia harus menganggap itu pemberian yang besar, supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat zakat tadi, sehingga imbang, ya. Jangan dibalik, ya. Orang yang mengeluarkan zakat merasa hebat, merasa besar yang dikeluarkan, kemudian orang yang menerima zakat menganggap itu remeh, itu terbalik. Kemudian yang ketiga, harus melihat apa yang diberikan kepadanya. Artinya ketika yang diberikan itu adalah harta yang haram, ya dia berhak untuk menolak. Misalkan dia tahu persis orang yang mengeluarkan zakat itu pekerjaan yang haram, mungkin dari koruptor, ya, kan curian, ya, korupsi. Jual minuman rata-rata enggak zakat kenal, ya. Jual minuman atau mungkin bandar, ya, bandar narkoba. Niatnya baik, ya, beramal, cuman caranya enggak baik, karena harta yang haram. Jadi kalau seseorang tahu persis bahwa itu adalah barang yang haram, ya dia berhak untuk tidak menerima barang tersebut. Karena ketika seseorang memasukkan barang haram kepada mulutnya, ya, maka itu menjadi penghalang dari terkabulnya doa, dan juga akan menjadi bara api nanti di akhirat kelak, ya. Maka harus diperhatikan. Sebagaimana dalam hadis yang ke-10 dari hadis sampaian itu, ya, dalam lanjutannya, wa dzakara ar-rajulu yutilus safara as'asa akbara yamutu yadayhi sama, ya Rabbi ya Rabbi, ya, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Orang yang safar, perjalanan panjang, bajunya compang-camping, rambutnya kumal, itu seharusnya mustajab doanya. Tapi gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan harta yang haram, fa'ana istajabah, bagaimana mungkin kami akan mengabulkan doanya kepada Allah SWT. Jadi makanan yang haram itu menjadikan terhalangnya doa seseorang, ya. Maka ini penting sekali, ya, jangan sampai kita berikan sesuatu yang haram kepada diri dan
anak istri kita. Kemudian yang keempat, harus menerima atau mengambil zakat sebanyak kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kalau di sini mungkin pemberian zakat tuh nggak seberapa ya, mungkin hanya cukup dimakan sepekan ya. Kalau zaman dahulu ya dari zakat emas itu besar ya. Mungkin kalau beras ya kuintalan ya, atau mungkin berapa ton atau berapa kuintal gitu ya. Jadi seseorang ya cukup mengambil sebatas kebutuhannya. Dalam hal ini ya batas maksimal kebutuhan dalam 1 tahun. Tidak hanya sehari, seminggu atau sebulan ya, setahun. Kalau orang fakir miskin ya, kalau fakir ya, fakir itu kan nggak punya kerjaan tetap, hasilnya juga nggak jelas, kebutuhan lebih besar daripada pemasukan ya, sehingga dia berhak untuk mencukupi kebutuhan dalam waktu 1 tahun. Karena tahun berikutnya sudah dapat jatah tahun berikutnya begitu ya. Atau kalau orang gorennya, orang yang berhutang, ya sebanyak hutang yang dia punya, tidak boleh lebih dari itu ya. Kecuali kelebihannya hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Jadi menerima zakat sebatas keperluan yang pokok ya. Ini beberapa adab bagi orang yang menerima zakat. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Ini masih sisa 5 menit, atau mau menambahkan silakan. Iya Pak. Terima kasih Saja Muharram atas pertanyaan dari Pak Candi Purnomo. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi itu memang masih bersifat pribadi ya, walaupun zaman sahabat sudah ada Baitul Mal ya, cuman belum di kitab ini belum disampaikan cara pengelolaan zakat ya. Yang satu nanti kita carikan referensi, karena memang itu pembahasannya tidak masuk di buku ini ya, karena memang buku ini spesialis tentang adab ya. Jadi kalau itu kan masalah fikih nanti ya, tentang pembagian zakat tersebut ya. Yang jelas yang harus diperhatikan oleh badan amil zakat tadi ya,
orang-orang yang lebih diprioritaskan tadi itu lebih diperhatikan ya. Ya mungkin nanti kita carikan dulu ya sama-sama. Iya. Kalau diangkat murni itu kan kenanya sudah tidak kurangnya. Iya. Misalkan saya punya tabungan sudah saya yakati, sisa yang saya yakati itu saya belikan rumah, saya belikan kendaraan. Itu kan berbagai tafsir. Besok rumah saya mendekati lagi tidak? Besok kendaraan saya didekati lagi kendaraan atau hanya harta simpanan untuk deposito. Sekarang ini kan yang simpan paling emas deposito ya. Saudara yang punya panenan sekian sawah. Itu kira-kira zakatnya itu sudah pernah diyakati. Itu diyakati lagi tidak? Atau berikutnya hanya kena infak? Karena ini berbagai fikih banyak perbedaan. Kalau kebutuhan seperti rumah, kendaraan itu tidak wajib dizakati. Jadi yang dizakat itu harta yang berkembang. Nah kalau begitu kan orang 1 tahun saya penghasilan 500 juta, saya belikan tanah dulu, saya kan punya simpanan, berarti kan nggak kena. Artinya tidak mengendap, tapi dibelikan barang yang sebenarnya adalah mengendap, maka jadi simpanan. Tapi penghasilan itu wajib dizakati. Dan makanya zakat yang murni itu kan 1 tahun yang berbatas nisab, berbatas waktu. Iya. Ada fuqaha yang sering Artinya ketika dia sudah tahu penghasilannya setahun itu 500 juta sudah mencapai nisab, ya dia harus mengeluarkan zakat walaupun itu dibelikan tanah ya. Jadi sebelum dibelikan tanah itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau dia sudah tahu kalau penghasilannya dalam setahun itu sudah mencapai nisab, karena zakat profesi itu dikiaskan dengan emas. Nisabnya seperti emas 2,5%. Kalau rumah itu memang karena di kebutuhan untuk ditempati ya. Jadi dia nggak mengeluarkan zakat rumah. Cuman dari penghasilan, iya, setiap tahunnya itu dia mengeluarkan zakat. Jadi simpanan itu ya dari tiap tahunnya itu berapa penghasilannya dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau zakat profesi ya, artinya kalau dia penghasilan dari profesi. Berbeda kalau seperti pertanian itu sendiri ya, tiap panen harus dikeluarkan. Begitu dulu Allah besar ya, nanti karena waktu sudah sah kita selesaikan dulu ya. Insyaallah ya, kalau masih banyak hal bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang supaya majelis kita juga lebih hidup. Demikian dari saya, ada minta mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan qiyamul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.